Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sorry banget beberapa hari ini gue nggak ngonten sama sekali, karena kemarin lagi repot istri gue positif COVID-19, dan sekarang pun gue lagi isolasi mandiri. Nah, selama isolasi, masih terngiang-ngiang di pikiran tentang nasib Conor McGregor selanjutnya. Kalau di UFC 257, nggak ada satupun orang yang memprediksikan Conor kalah di ronde kedua, bahkan TKO pula. Dan kemarin di UFC 264, nggak ada satupun juga orang yang memprediksikan kaki Conor McGregor patah di ronde 1 pula. Sebenarnya banyak pihak yang menilai seharusnya trilogi ini nggak terjadi, karena baik Dustin maupun Conor nggak seharusnya merasakan kekalahan. Karena apa jadinya kalau Dustin kalah? Juara nggak jadi, ditambah malu pula. Apalagi Conor, udah kalah masa kalah lagi? Mau taruh di mana nama besar seorang Conor McGregor? Tapi karena mereka bertemu, mau nggak mau harus ada yang kalah. Mirip dengan kasus Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Walaupun sangat menguntungkan dan sangat bersejarah, tapi apa jadinya kalau Khabib kalah? Rekor sempurnanya bisa sangat tercoreng. Begitu juga dengan Conor McGregor. Semenjak kalah, banyak hal yang hilang dan berubah. Trash talk-nya dan nama besarnya di oktagon. Kalaulah UFC nggak terlalu gila uang, harusnya tidak membawa Conor ke kelas lightweight lagi. Karena di 2018, Khabib adalah juaranya, yang pada saat itu sampai-sampai seorang Conor McGregor untuk kedua kalinya menjadi underdog. Sehingga sangat besar resikonya bagi karir Conor McGregor, karena Khabib memang terlalu superior untuk kelas ini. Bayangin aja, setiap kali Khabib bertarung untuk perebutan sabuk, makin lama makin cepat aja selesainya. Contohnya saat April 2018, saat melawan Ali Quinta, Khabib butuh 5 ronde untuk menang. Oktober 2018, saat melawan Conor McGregor, Khabib butuh 4 ronde. September 2019, saat melawan Dustin Poirier, Khabib butuh 3 ronde. Oktober 2020, dan saat melawan Justin Gaethje, Khabib hanya butuh 2 ronde. Dan bisa jadi, Khabib hanya butuh 1 ronde jika bertarung lagi. Seharusnya, Conor kembali lagi kelas lamanya, yaitu kelas featherweight, dan terus merajai kelas ini, dan gue yakin Conor akan terus-menerus mempertahankan gelarnya di kelas ini dan membiarkan kelas lightweight menjadi milik Khabib selamanya. Kenapa harus demikian? Karena sekali lagi, semenjak Conor McGregor kalah dari Khabib, trash talk-nya tidak menakutkan lagi seperti dulu, di mana trash talk-nya seimbang dengan prestasinya, di mana Jose Aldo pun percaya bahwa tinju tangan kiri Conor sangat amat keras dan menakutkan. Counter attack Conor McGregor yang tercepat yang pernah ada pada saat itu. Conor bicara apapun bebas karena masih tak terkalahkan di kelas featherweight. Sedangkan sekarang, apa yang Dustin takuti? Kalau yang Conor bahas malah istrinya. Dan menurut Khabib, itu adalah kesalahan terbesarnya. Tapi dengan begitu banyak lika-likunya, nama Conor McGregor tetap yang teratas sepanjang masa, terutama soal entertain dan bisnis. Semenjak ada Conor McGregor, nilai pay-per-view meningkat tajam, bayaran para fighter ikut naik. Dulu, mana ada fighter yang pernah dibayar $1 juta lebih. Dan saking populernya Conor McGregor, sampai-sampai ada beberapa artis top dunia yang hadir menyaksikan UFC 264. Sebagian fans UFC di Indonesia tidak menyukai Conor McGregor karena kesombongannya dan trash talk-nya yang melampaui batas. Tapi, sebagian besar pay-per-view itu didapat dari orang Amerika Serikat. Dan orang Amerika sangat menyukai trash talk. Dan memang benar, olahraga tempur menjadi sangat populer karena trash talk. Dulu, tinju begitu sangat populer karena mulut besarnya seorang Muhammad Ali yang sangat amat sulit dibungkam. Begitu juga di era 80-an dan 90-an, setinggi apapun prestasi Evander Holyfield dan Roy Jones Jr., tetap kalah populernya dengan seorang Mike Tyson. Kenapa? Karena Mike Tyson juga punya mulut yang besar, dan Conor McGregor paham hal itu. Tapi karena kaki Conor patah begini, dan juga yang udah-udah, kalau fighter pernah patah kaki, biasanya makin terpuruk prestasinya, dan sangat amat sulit juara lagi. Dengan patahnya kaki Conor ini, seolah tanda akhir karir Conor McGregor di UFC. Sehingga ada pertanyaan, siapa sosok yang menggantikan seorang Conor McGregor? Dan berikut nama-nama yang mungkin bisa menggantikan Conor McGregor. Yang pertama, Khamzat Chimaev. Sosok Khamzat sempat membuat kagum hampir semua fighter. Bayangin aja, di 3 pertarungannya di UFC, Khamzat hanya pernah kena 1 kali serangan signifikan. Itu salah satu hal tergila yang pernah ada. Dan gue yakin,
Ini tidak pernah terjadi lagi pada diri fighter manapun dalam debutnya. Hamzat juga termasuk anak sayangan Dana White dan sempat mendapatkan hak istimewa untuk bisa langsung melawan top contender. Namun sayang, COVID-19 membuat nama Hamzat Chimaev sempat hilang dan makin dijauhi fansnya semenjak bermasalah dengan para fighter Dagestan. Dan fans makin kecewa karena Hamzat menolak bertarung melawan Luke Rockhold. Fighter selanjutnya, Sean O'Malley. Poin penting dari Sean O'Malley adalah tentu penampilan nyentriknya dengan tato dan rambut warna-warninya, plus kemampuan striking dan head move-nya yang enak ditonton. Walaupun O'Malley adalah fighter non-ranking, tapi hebatnya bisa menjadi main event. Bahkan bayarannya pun bisa mengalahkan para top contender. Namun sayangnya, belum sampai seperti Conor McGregor yang langsung tak terkalahkan dalam 7 pertarungan pertamanya. Sean O'Malley sudah kalah melawan Chito Vera. Dan Sean O'Malley masih diragukan untuk selalu menang, apalagi sampai juara, karena secara skill setnya yang belum merata. Apalagi hidup Sean O'Malley termasuk nyaman, bahkan hobi mengonsumsi ganja, yang menurut para pengamat, fighter yang hidupnya nyaman akan sulit juara. Namun setidaknya Sean O'Malley punya basic seperti Conor McGregor, yaitu kemampuan boxing yang baik, dan Brazilian Jiu-Jitsu yang saat ini sabuk coklat. Fighter selanjutnya, Cody Garbrandt. Kalau ini dulu sempat jadi anak emas Dana White, karena kemenangan spektakulernya dari fighter bantamweight terbaik sepanjang masa, yaitu Dominick Cruz. Apalagi punya tato yang sangat khas. Namun sayangnya karirnya makin redup semenjak cedera otot bicepnya dan diserang COVID-19 dan penyakit lainnya. Fighter selanjutnya, Israel Adesanya. Awalnya gue sempat yakin Adesanya masuk daftar fighter terbaik sepanjang masa jika mampu double champ dan lanjut melawan Jon Jones. Tapi boro-boro menang melawan Jon Jones, Adesanya sudah kalah duluan di kelas light heavyweight. Fighter selanjutnya, Jorge Masvidal. 3 kemenangan spektakulernya dari Ben Askren, Darren Till, dan Nate Diaz sempat para fans demam Jorge Masvidal, hingga pertarungannya dengan Kamaru Usman menjadi sangat menjual, yang penjualan pay-per-view-nya di atas 1 juta, di mana event itu tanpa Conor McGregor. Dan karena itulah nama Jorge Masvidal sempat dianggap mampu menyaingi popularitas Conor McGregor. Tapi apa mau dikata, Kamaru Usman terlalu superior di kelas ini, membuat Jorge Masvidal tidak pernah merasakan sabuk UFC, dan penjualan pay-per-view-nya merosot menjadi 700.000 pay-per-view. Fighter selanjutnya, Kamaru Usman. Mungkin Kamaru Usman menyadari dan mendengar kritik banyak fans soal gaya bertarungnya yang terlalu bermain aman dan hanya mengandalkan poin, membuat Kamaru Usman nyaris meninggalkan pertarungan bawah, membuat fans makin terhibur, apalagi menang knockout 2 kali beruntun. Apalagi Kamaru Usman kini berubah menjadi sosok yang antagonis dengan trash talk-nya. Fighter selanjutnya, Colby Covington. Walaupun dianggap salah satu fighter yang punya kemampuan trash talk terbaik, tapi nilai jualnya masih jauh dari Conor McGregor. Dan itu mungkin yang membuat Dana White lebih memilih Jorge Masvidal untuk melawan Kamaru Usman lagi, daripada mempertemukan Kamaru Usman dengan Colby Covington lagi. Karena penjualan pay-per-view-nya saat melawan Kamaru Usman terbilang kecil. Kandidat selanjutnya, Jiri Prochazka. Mungkin kalau Jiri, poinnya yang sama dengan Conor McGregor adalah gaya bertarungnya yang sama-sama enak ditonton. Namun sayangnya, Jiri Prochazka kurang pandai bermain panggung di luar oktagon. Fighter selanjutnya, Michael Chandler. Dengan bekal nama besar di Bellator, apalagi menang spektakuler dari Dan Hooker, plus kemampuan call out yang baik, langsung membuat nama Michael Chandler populer hingga meraih title shot. Namun setelah kalah dari Oliveira, apalagi via knockout, membuat nama Michael Chandler turun drastis. Fighter selanjutnya, Dustin Poirier. Menurut Khabib, Dustin kini dalam usia primanya, di mana skill dan mentalnya sama hebatnya. Ditambah lagi Dustin punya pesona yang berbeda, yaitu berhati berlian, di mana Dustin menunjukkan rasa sayangnya kepada keluarga dan anak kecil yang membutuhkan. Fighter selanjutnya, Jon Jones. Kalau masalah skill set jangan ditanya, Jon Jones lebih baik dari Conor McGregor. Apalagi kini Jon Jones makin sering cari perhatian para fans melalui Twitter. Tapi entah kenapa, mulai dari bayarannya dan penjualan pay-per-view-nya masih jauh dari Conor McGregor.
Kandidat selanjutnya, Islam Makhachev. Mungkin terlalu dini membawa nama Islam Makhachev, tapi dengan rekor dengan kemampuan yang luar biasa dan mulai mahir berbahasa Inggris, membuat banyak pihak yang yakin Islam Makhachev akan menjadi juara masa depan. Tapi mungkin lebih tepatnya, Islam Makhachev itu bukan penerus Conor McGregor, tapi penerus Khabib Nurmagomedov. Tapi setidaknya akan menjadi sangat populer terutama di Indonesia. Fighter selanjutnya, Paddy Pimblett. Sama-sama jebolan Cage Warrior. Pimblett dianggap akan menjadi penerus Conor McGregor dan sempat juara di Cage Warrior. Tapi karena belum pernah fight di UFC, Paddy Pimblett mungkin lebih berat lagi persaingannya. Fighter selanjutnya, Derrick Lewis. Sosok Derrick Lewis makin dicintai para fans karena sifatnya yang sangat humoris, plus kemampuan meng-KO lawan yang sangat mengerikan. Dan untuk bisa makin populer, Derrick Lewis harus menjadi juara. Terakhir, fighter selanjutnya, Francis Ngannou. Kemampuan tinju yang di luar nalar membuat fans berharap Ngannou mau bertarung di dunia tinju dan mengikuti langkah Conor McGregor yang waktu itu menjadi lawan Floyd Mayweather untuk menjadi batu loncatan popularitas, yaitu dengan bertarung dengan Tyson Fury. Namun dari nama-nama di atas, tidak ada yang bisa menjadi Conor McGregor, yaitu siapa saja yang bertarung dengan Conor McGregor akan berkali lipat bayarannya. Karena bertarung dengan Conor McGregor seolah mendapatkan harta karun, tapi belum ada fighter yang bisa seperti itu, yang membuat gue yakin tidak akan pernah ada fighter yang bisa menggantikan sosok Conor McGregor. Nah, menurut teman-teman, siapa pengganti Conor McGregor? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.